Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makhluk di dunia ini. Ada yang namanya makhluk Allah itu manusia. Ada makhluk Allah selain manusia, yaitu adalah hayawan, binatang. Ada makhluk Allah yang lain yang tidak tampak. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang kita bicarakan pada kesempatan ini ada makhluk Allah, yaitu yang namanya makhluk Allah selain manusia, yaitu adalah binatang. Berbagai macam binatang itu ada yang sangat terkenal dalam dunia kebinatangan, yaitu yang pertama adalah ada yang namanya singa. Singa atau lion, singa. Singa itu adalah karakternya buas. Kemudian siapapun yang ada di depannya tentunya tidak ragu-ragu untuk diterkam olehnya. Itu namanya singa. Dan singa itu adalah dikenal oleh dunia hewan adalah sebagai raja hutan, karena dari kuatnya dan buasnya, dan semuanya dianggap kalah oleh yang namanya singa. Singa itu adalah sebagai penguasa hutan, penguasa rimba. Itu bukan karena singa itu adalah cerdas, bukan karena dia ingin melindungi hutan, bukan. Karena dirinya adalah yang paling kuat di antara binatang-binatang yang lain. Maka memproklamirkan dirinya menjadi raja rimba atau raja hutan. Jadi singa menjadi raja hutan itu bukan selamat dari keamanan dari singa, bukan. Tapi semua masyarakat yang ada di rimba itu adalah sasaran atau makanan empuk daripada singa tersebut. Jadi anggota daripada rimba itu adalah berbagai macam ragam binatang, yaitu ada domba, ada kelinci, kemudian ada rusa dan sebagainya. Dan semuanya adalah penduduk rimba. Dan semuanya itu bukan dijaga oleh raja rimbanya sebagai penguasa rimba, tapi merupakan santapan empuk setiap harinya oleh raja rimba itu yang disebut dengan singa itu. Karena merasa dirinya yang paling kuat, yang paling puas di antara binatang-binatang tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang terkenal lagi, yaitu yang disebut dengan serigala. Serigala itu tidak kuat. Serigala itu juga tidak seberapa puas, tidak seperti singa. Tapi dia mempunyai kelicikan-kelicikan yang luar biasa. Kalau dia ingin sesuatu, ingin memakan sesuatu yang dia inginkan, ingin memakan ayam, maka dia menggunakan pancingannya adalah menggunakan bulu ayam. Dia menggunakan berbagai macam cara bagaimana mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi kelicikan-kelicikan yang dia punyai itu yang disebut dengan serigala. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan sebagai penjaga. Biasanya dalam dunia hewan itu dan manusia menggunakannya, yaitu yang disebut dengan makhluk binatang anjing. Binatang anjing itu adalah siapapun yang memberikan daging kepadanya
dia dianggap bahwa dia adalah tuannya. Ketika dia disuruh menjaga, tetapi begitu datang tuannya tidak memberikan apa-apa terhadap anjing tersebut, maka dia disebut olehnya, dimaksud olehnya, dianggap olehnya, oleh si anjing tersebut bukan tuannya. Meskipun tamu yang tidak dikenal tapi membawa sesuatu daging yang kesukaannya, maka dianggapnya dialah tuannya. Artinya yang menguntungkan baginya adalah tuannya. Itu adalah sifat daripada anjing. Kemudian yang keempat adalah masyarakat yang paling lemah di rimba itu, yaitu adalah domba atau yang disebut dengan kambing. Itu adalah masyarakat yang paling lemah. Jadi berkumpul, bergerumun di situ di suatu tempat, tetapi tidak mempunyai daya apa-apa, tidak mempunyai pemikiran apa-apa, cuma berkumpul. Dan itu sasaran-sasaran empuk dari berbagai macam binatang yang lebih buas darinya. Karena persatuannya juga tidak kompak, cuma kesana kemari, lari kesana kemari, tidak mempunyai akal, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Itu adalah kambing, masyarakat yang paling bawah di antara binatang-binatang di rimba itu. Maka sasaran yang paling empuk adalah domba-domba itu. Dan dalam dunia itu, dalam dunia hewan itu, sebagai manusia sekarang, jangan mencontoh sifat-sifat binatang, terutama yang pertama adalah lion, yaitu singa yang mempunyai sifat buas, yang memproklamirkan dirinya sebagai raja rimba, raja singa. Kalau manusia meniru seperti itu, selesai adalah dunia ini. Karena manusia tidak bisa bersifat seperti itu, karena manusia mempunyai pemikiran, maka tidak bisa menggunakan sifat yang namanya singa. Kalau dulu iya, yaitu siapa yang meniru kekuasaan yang seperti singa itu? Adalah Fir'aun. Fir'aun itu meniru singa. Siapapun yang melanggarnya akan dibinasakan oleh yang namanya Fir'aun itu. Kemudian serigala menghalalkan semua cara. Menghalalkan semua cara itu adalah sifat serigala. Sifat serigala itu jangan sampai di antara kita sebagai manusia mempunyai sifat yang seperti menghalalkan segala cara. Yang penting dirinya hasil, untung, tidak peduli dengan yang lain. Apa dia menangis atau tidak, yang penting dirinya bisa tertawa. Jangan seperti itu, sifat serigala. Kemudian jangan juga seperti sifat yang ketiga, yaitu sifat anjing. Diberi amanat, diberi kepercayaan oleh masyarakatnya, tapi tidak digunakan kepercayaan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakatnya. Jadi siapa yang datang dilayani dengan baik. Siapa yang datang dilayani dengan baik asalkan menguntungkan bagi dirinya. Tetapi ketika ada yang datang pada dirinya tidak menguntungkan, tidak menghasilkan terhadap dirinya, maka dia sifatnya acuh tidak acuh. Siapa yang datang, dialah tuannya. Siapa yang datang, dia merupakan sumber dari penghasilannya. Itu adalah jangan meniru sifat-sifat yang ketiga binatang yang nama anjing ini. Kemudian juga jangan juga menjadi masyarakat itu seperti domba-domba, kesana kemari cuma bilang embe, kesana menari embe, dan embe itu adalah merupakan kalimatnya. Diterkam embe, mau dipotong embe, disuruh ke selatan embe, disuruh ke utara embe, ke timur embe, kemudian ke barat juga embe. Itu adalah sifat masyarakat yang paling bawah. Jangan seperti ini zaman akhir, zaman cerdas. Masyarakat harus berpikir cerdas. Kalau pemimpin-pemimpin kita itu salah, maka bersama-sama untuk membenarkannya. Tidak boleh acuh. Dan acuh itu tidak membutuhkan penghormatan. Peduli tidak membutuhkan penghormatan. Yang penting kita peduli bagaimana mengatur keadaan ini menjadi baik. Karena kita berpikir keadaan ke depan, bagaimana generasi sekarang dan yang akan datang itu lebih baik dan lebih baik. Kalau tidak kita berpikirkan orang yang sekarang tidak berpikir keadaan yang sekarang ini, maka kedepannya tambah rusak dan tambah rusak. Nauzubillah min dzalik.
Untuk itu sebagai tokoh masyarakat sekarang ini harus bergerak, berpikir. Dan berpikir tidak usah membutuhkan penghargaan. Kita ikhlas karena Allah untuk pembenahan. Berbenah diri bagaimana caranya ke depannya, sekarang dan ke depan itu lebih baik dan lebih baik. Memilih pemimpin yang baik, yang amanah, yang membuat kondisi masyarakat pada saat ini adalah membawa ke hal yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Membuat suasana menjadi baik, rukun, tentram, aman, yang membuat masyarakat itu tentram, bahagia di bawah kepemimpinannya. Kemudian juga bagaimana caranya di antara para pemimpin itu yang kita pilih nantinya akan menjadi pemimpin yang amanah, yang jujur, kemudian yang bermanfaat ketika dia menjabat adalah bisa membangun negerinya, bisa membangun desanya, bisa membangun wilayah-wilayah yang dipimpinnya, dan masyarakat menjadi senang, tentram. Kemudian juga arahannya adalah arahan ke religi, ke Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa negerinya, wilayahnya menjadi wilayah yadatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.